Pernah nggak sih ngerasa udah berusaha mati-matian, tapi kok rasanya kesuksesan itu masih jauh banget? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas hubungan yang erat banget antara ketekunan dan keberhasilan, khususnya dari kacamata iman. Yuk kita mulai. Kita semua pasti pernah lah di posisi itu ya kan? Waktu tantangan rasanya berat banget, entah itu pas lagi merintis bisnis, ngejar pekerjaan impian, atau bahkan dalam hubungan pribadi. Pasti ada suara di kepala yang bisikin, udah nyerah aja. Perasaan ini wajar banget kok. Dan dari sinilah kita akan mulai pembahasan kita. Nah ini dia nih, masalah utamanya. Banyak banget orang yang menyerah persis satu langkah sebelum garis finish. Mereka berhenti setelah mencoba 99 kali. Padahal bisa jadi banget keberhasilan itu menanti di percobaan ke-100. Mereka keliru menganggap sebuah kemunduran sebagai kekalahan total. Padahal pintu suksesnya mungkin udah di depan mata. Tapi di tengah rasa pengen nyerah itu ternyata ada jawabannya. Ayat ini tuh bukan cuma kata-kata indah loh. Ini adalah sebuah prinsip ilahi yang jadi fondasi kita. Semacam panggilan buat kita untuk terus maju, bahkan pas lagi susah-susahnya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian pertama. Jadi ayat yang tadi itu bukan soal tindakan sekali jadi ya, ini lebih tentang komitmen yang terus-menerus. Sebuah panggilan buat kita untuk nunjukin kegigihan. Coba deh perhatiin kata kerjanya di sini. Ini bukan soal tindakan sekali jalan terus selesai. Bukan mintalah sekali, tapi teruslah meminta. Bukan carilah sebentar, tapi teruslah mencari. Pesannya jelas banget kan? Iman itu menuntut kegigihan dan tindakan yang gak ada putusnya. Jadi, poin paling pentingnya tuh ini. Ketekunan itu bukan pilihan, tapi syarat mutlak untuk menerima apa yang udah dijanjikan. Entah itu saat Anda lagi membangun karir, belajar skill baru, atau berdoa untuk sebuah perubahan, inilah kunci yang harus terus-menerus kita putar. Mari kita lanjut ke tema besar kedua. Kita perlu belajar melihat kegagalan itu bukan sebagai lampu merah, bukan tanda buat berhenti, tapi justru sebagai bagian penting dari proses kita menuju keberhasilan. Nah, di sini kita bisa lihat perbedaannya dengan jelas. Di satu sisi, ada pandangan umum yang bikin kita stuck. Gagal itu akhir segalanya. Tapi di sisi lain, ada kebenarannya. Kegagalan itu cuma satu langkah dalam perjalanan. Gagal itu justru cara kita jadi lebih kuat. Anggap aja gini, presentasi yang buruk ngajarin kita cara komunikasi yang lebih baik. Proyek yang gagal ngasih pelajaran super berharga buat usaha berikutnya. Jadi, kegagalan itu guru terbaik kita. Kutipan ini, wow, dalam banget ya. Coba perhatikan baik-baik. Ayat ini nggak bilang kalau orang benar itu nggak pernah jatuh. Justru sebaliknya. Jatuh itu ya bagian dari cerita. Yang bikin beda itu bukan gagalnya, tapi kemampuannya buat bangkit lagi. Bangkit dari penolakan kerja, dari kritik pedas, dari kerugian. Itulah intinya. Kenapa angka 7? Nah, angka 7 di sini itu simbolis. Artinya jatuh itu bisa terjadi berkali-kali, itu sudah diperkirakan. Jadi yang paling penting itu bukan ngitungin berapa kali kita jatuh, tapi bahwa kita selalu memilih buat bangkit lagi. Itulah yang namanya ketangguhan sejati, baik dalam iman maupun dalam hidup. Sekarang, yuk kita lihat beberapa contoh nyata dari Alkitab yang nunjukin gimana ketekunan yang luar biasa itu bisa mendatangkan keajaiban. Dua kisah ini benar-benar jadi bukti hidup. Coba bayangin deh, menderita selama 12 tahun tapi perempuan itu nggak pernah berhenti cari kesembuhan. Atau bayangin diteriakin banyak orang buat diem, tapi Bartimeus malah teriak lebih kencang. Kegigihan mereka di tengah situasi yang kelihatannya mustahil itu kan, cerminan perjuangan kita juga. Kuncinya apa? Mereka nggak berhenti, dan akhirnya mereka menerima mujizat mereka. Ini nih, sebuah pemikiran yang dalam banget. Mungkin aja, jawaban yang tertunda itu bukan berarti penolakan. Bisa jadi, itu sebuah tes. Ujian buat ngeliat, iman kita ini cukup kuat nggak sih buat terus percaya dan terus berusaha, bahkan waktu hasilnya belum kelihatan sama sekali. Oke, biar konsep hampir nyerah ini makin kebayang dan gampang diingat, kita pakai sebuah ilustrasi yang kuat banget dari kehidupan sehari-hari. Pepatah yang simpel banget kan? Tapi maknanya dalam. Ini yang jadi dasar cerita kita soal ketekunan. Coba inget-inget gambaran ini ya. Bisa ngerasain tegangnya nggak? Putaran pertama masih macet. Putaran kedua belum ada apa-apa juga. Gampang banget kan buat mikir, kuncinya salah nih. Atau pintunya emang rusak, terus kita pergi. Padahal keberhasilan itu seringnya sembunyi di putaran terakhir itu. Putaran yang nggak akan pernah kita coba kalau kita keburu nyerah. Nah, inilah pelajaran dari ilustrasi kunci tadi. Pintu kesuksesan, jawaban doa, atau terobosan yang lagi Anda cari. Promosi jabatan itu, ide brilian untuk startup Anda, bisa jadi cuma butuh satu putaran kunci lagi. Tinggal sekali putar. Pertanyaannya, apakah Anda akan tetap di sana untuk melakukan putaran terakhir itu? Oke, kita sampai di akhir.
Ini pesan dari saya langsung buat Anda, apalagi kalau hari ini Anda lagi ngerasa lelah dan putus asa. Perasaan gagal itu emang nyata, saya tahu. Tapi itu bukanlah kebenaran final tentang siapa diri Anda atau tentang situasi Anda. Justru inilah kebenaran utama yang harus kita pegang kenceng-kenceng. Ini adalah mantra kita hari ini. Coba deh ulangi dalam hati Anda. Keberhasilan datang bagi mereka yang tidak berhenti mencoba. Sukses itu bukan buat yang paling kuat atau paling pintar, tapi untuk mereka yang paling gigih. Dan sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat Anda. Coba pikirin lagi tujuan Anda sekarang. Proyek yang lagi macet, target kebugaran yang rasanya mustahil, atau mungkin hubungan yang butuh diperbaiki. Anggap aja semua itu pintu yang masih kekunci. Nah, dengan semangat baru soal kekuatan ketekunan ini, pintu mana yang bakal Anda coba buka sekali lagi?